Baghdad sedang menyambut malam nisfu Sya'ban. Malam itu, masih tersisa cerita mengenai orang-orang yang membicarakan harga gandum di pasar, atau Khalifah Harun al-Rashid yang merencanakan pesta. Namun, di sebuah gang sempit, seorang lelaki yang dunia mengenalnya sebagai si gila atau si pelawak sedang bersujud di atas tanah yang dingin. Malam itu, Baghdad tidak seperti biasanya. Udara bulan Sya'ban membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa wangi mawar dari kebun istana. Sebagian besar penduduk sudah terlelap. Mimpi mereka dipenuhi. Rencana-rencana duniawi untuk hari esok. Di sebuah rumah kecil yang pintunya sedikit miring, ada sebuah pelita yang masih menyala. Di sana, Abu Nawas sedang duduk terdiam. Lelaki yang siangnya membuat pasar berguncang karena tawa itu kini tampak begitu rapuh. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pernah menulis bahwa hati manusia itu seperti cermin. Jika terlalu banyak debu dunia yang menempel, ia tak lagi bisa memantulkan cahaya Tuhan. Abu Nawas berbisik pada dirinya sendiri. Wahai Abu Nawas, kau bisa menipu dunia dengan tawa, tapi kau tidak bisa menipu detak jantungmu sendiri yang mulai melambat. Sya'ban telah tiba, dan namamu akan segera disodorkan ke hadapan Sang Khalik. Apa yang kau bawa? Hanya tumpukan lelucon? Keesokan harinya, pasar Baghdad gempar. Abu Nawas berjalan di tengah terik matahari sambil membawa sebuah lentera menyala. Orang-orang berkerumun, mengejeknya. Abu Nawas, apakah matamu sudah buta? Matahari begitu terang. Mengapa kau membawa lampu? Abu Nawas berhenti tepat di depan sebuah kedai kopi. Ia menatap orang-orang itu dengan tatapan yang kosong namun dalam. Ia berkata dengan nada yang tenang, hampir seperti gumaman. Kalian melihat matahari di langit, tapi kalian buta pada kegelapan di dalam dada kalian sendiri. Aku membawa lampu ini bukan untuk melihat jalan, tapi mencari satu saja orang yang hatinya sedang terjaga. Di bulan Sya'ban ini, semua orang sibuk menghitung keuntungan dagang, tapi lupa menghitung berapa kali mereka menyebut namanya dengan cinta, bukan karena paksaan. Suasana pasar tiba-tiba hening. Kata-kata itu bukan lelucon, itu adalah tamparan spiritual. Abu Nawas sedang mempraktekkan tasawuf keseharian, menggunakan kegilaan untuk menunjukkan kewarasan yang sesungguhnya. Memasuki pertengahan malam nisfu Sya'ban, Abu Nawas pergi ke tepi sungai Tigris. Ia duduk di sana sendirian. Dalam tradisi tasawuf, ini adalah saat di mana tirai antara hamba dan Tuhan menjadi sangat tipis. Ia mulai bercerita kepada Tuhan, seperti seorang anak kecil yang mengadu kepada ayahnya. Ya Allah, ucapnya lirih. Orang-orang memanggilku pujangga, sebagian memanggilku pemabuk, sebagian lagi memanggilku wali. Tapi engkau tahu, aku hanyalah sebutir debu yang kebetulan engkau beri nyawa. Ia teringat sebuah bait puisi yang pernah ditulisnya sendiri, yang kelak akan abadi dalam sejarah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhanku, aku tidak layak masuk surgamu, karena aku tahu betapa kotornya pikiranku. Namun, aku juga tidak kuat menahan api nerakamu. Maka, terimalah tobatku. Inilah inti dari spiritualitas Abu Nawas. Kejujuran yang telanjang. Ia tidak merasa suci. Ia merasa kecil. Dan dalam kekecilannya itulah ia menjadi besar di mata langit. Suatu malam lain di bulan Sya'ban, Khalifah Harun al-Rashid yang sedang gelisah memanggilnya. Pada malam itu Khalifah Harun al-Rashid tidak bisa memejamkan mata. Di balik kemegahan dinding istana Baghdad yang dilapisi emas, hatinya merasa sempit. Ia memanggil Abu Nawas bukan untuk meminta lelucon, melainkan karena ia tahu bahwa di balik jubah kumal lelaki itu tersimpan cermin yang bisa melihat cacat di jiwanya. Abu Nawas datang tanpa alas kaki. Ia berdiri di hadapan sang penguasa dunia yang sedang duduk gelisah. Baginda, bisik Abu Nawas, suaranya parau namun menenangkan. Mengapa kau mencari cahaya di langit-langit istana yang mati? Padahal Sya'ban sedang membasuh dunia di luar sana.
Khalifah menatapnya dengan mata lelah. Abu Nawas, aku takut pada tanggung jawabku. Aku takut pada hari di mana kekuasaanku tak lagi berguna. Berikan aku satu nasihat yang bisa membuatku tidur dengan tenang. Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan membawakan segelas air bening. Ia memegang gelas itu di depan wajah Khalifah. Cahaya lilin menembus air, menciptakan pantulan di mata Harun al-Rashid. Baginda, mulai Abu Nawas, bayangkan jika suatu hari Tuhan mencabut semua air dari buminya. Kau berada di tengah gurun yang membakar, lidahmu keluh, kulitmu pecah-pecah, dan maut sudah di depan mata. Lalu aku datang membawa gelas air ini. Aku berkata padamu, wahai Khalifah, aku akan memberikan air ini, tapi harganya adalah separuh dari kerajaanmu. Apakah kau akan membelinya? Khalifah menjawab tanpa ragu, demi Allah, aku akan menyerahkan separuh kerajaanku hanya untuk seteguk air itu. Abu Nawas tersenyum getir. Lalu, setelah kau meminumnya, air itu tertahan di dalam tubuhmu. Kau tidak bisa mengeluarkannya. Perutmu membusung. Rasa sakitnya seperti disayat ribuan pedang, dan tak ada tabib yang bisa menolongmu. Lalu, aku datang lagi dan berkata, aku bisa menyembuhkanmu, tapi harganya adalah separuh kerajaanmu yang tersisa. Apakah kau akan memberikannya? Air mata mulai mengalir di pipi sang Khalifah. Ya, aku akan memberikan sisanya. Aku akan menjadi fakir, asalkan rasa sakit itu hilang. Abu Nawas meletakkan gelas itu perlahan di lantai pualam. Maka, Baginda, mengapa kau begitu sombong dan gelisah atas sebuah kerajaan yang nilainya bahkan tidak lebih mahal daripada segelas air yang masuk ke tenggorokanmu dan keluar sebagai air seni? Kita ini kecil, Baginda, sangat kecil. Sya'ban hadir untuk mengingatkan bahwa satu-satunya yang besar hanyalah Dia yang memberi kita izin untuk sekadar bernapas. Malam itu, sang penguasa dunia bersujud di lantai kayu, menangis seperti bayi, sementara Abu Nawas berjalan keluar istana tanpa menoleh lagi. Ia meninggalkan kemegahan untuk kembali ke pelukan sunyi. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas tidak pulang ke rumah. Kakinya membawanya ke pemakaman di pinggiran Baghdad. Di sana, di bawah sinar bulan Sya'ban yang pucat, ia duduk di antara nisan-nisan yang tak lagi memiliki nama. Dalam kitab Tazkiratun Aulia, disebutkan bahwa para kekasih Allah melihat kuburan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai ruang tunggu yang jujur. Abu Nawas mengusap sebuah batu nisan yang dingin. Wahai penghuni dunia bawah, bisiknya lembut, apakah kalian sedang menertawakanku? Di sini tidak ada bedanya antara kain kafan seorang raja dan kain kafan seorang pengemis. Di sini leluconku tidak laku dan perintah khalifah tidak didengar. Ia terdiam cukup lama, membiarkan keheningan makam meresap ke dalam pori-porinya. Ia teringat akan dosa-dosa masa mudanya, akan kata-kata yang sia-sia dan waktu yang terbuang. Di bulan Sya'ban ini, ia merasa seperti seorang musafir yang baru sadar bahwa bekalnya bocor di tengah jalan. Ya Allah, rintihnya, orang-orang mengira aku sedang menghibur mereka, padahal aku sedang mencoba menghibur diriku sendiri. Dari ketakutan akan pertemuan denganmu, mereka melihat tawa di wajahku, tapi engkau melihat sungai air mata di hatiku. Ia mulai melantunkan syairnya yang paling jujur, Al-Itiraf, dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti desahan napas. Junubi, mislu adadi rimali, dosaku sebanyak hitungan butiran pasir di pantai. Maka berilah aku tobat, wahai pemilik keagungan. Di titik ini, Abu Nawas bukan lagi seorang pelawak. Ia adalah simbol dari setiap manusia yang sedang berjuang melawan egonya sendiri. Ia mengajarkan kita bahwa spiritualitas yang paling dalam seringkali ditemukan bukan di atas mimbar yang tinggi, melainkan di atas tanah kuburan yang mengingatkan kita pada kerendahan hati. Saat garis merah fajar mulai membelah langit Baghdad, Abu Nawas bangkit. Ia membersihkan debu dari pakaiannya.
Syaban sebentar lagi akan berganti Ramadan. Ia merasa bebannya sedikit terangkat. Bukan karena ia merasa sudah suci, tapi karena ia merasa sudah diterima dalam kemiskinan ruhaninya. Pesan terakhir dari perjalanan ini untukmu yang sedang mendengarkan. Jangan pernah merasa terlalu kotor untuk mendekat kepadanya. Dan jangan pernah merasa terlalu suci untuk menghakimi sesama. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa tawa bisa menjadi cadar bagi kesedihan yang kudus, dan diam bisa menjadi doa yang paling bising di langit. Istirahatlah dengan perasaan bahwa kita adalah hamba yang dicintai. Biarkan detak jantung menjadi dizikir yang tak putus, seperti Abu Nawas yang akhirnya menemukan kedamaian bukan pada harta atau pujian, tapi pada pengakuan akan ketidakberdayaannya. Bilang pada hati kita, "Wahai hati, tenanglah, Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Rahmatnya lebih luas dari kesalahanmu."